Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Staima Podcast. Di sini episode kali ini kita akan mengulik pertanyaan-pertanyaan tajam yang ditujukan kepada pejabat struktural Staima Ali Atika Malang. Tapi sebelum itu pasti kalian kepo kan, apa sih pejabat struktural itu? Pejabat struktural adalah pejabat yang memegang posisi penting di Staima Ali Atika Malang. Dan untuk berapa puluh menit ke depan saya akan menemani kalian viewers ini akan membahas tentang ambil program studi PAI di Staima Atika Malang bisa jadi apa sih, bersama narasumber spesial kami. Ada dua narasumber kali ini, yaitu ada Ustadz Muhammad Syauqillah STME selaku Sekretaris Prodi Pendidikan Agama Islam, dan Ustadz Imam Athaur Rahman MPDI selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kabarnya sangat baik ya Ustadz ya, karena terlihat ceria sekali pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Kami sangat baik sekali. Kami sangat bahagia sekali. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa podcast dengan Pak Mila, Ustaz, gitu ya. Ini suatu kebanggaan sendiri. Podcast dihosti langsung oleh mahasiswa kita. Gitu. Alhamdulillah. Pak Mila sehat gitu? Oh, sangat sehat Ustaz. Udah sarapan Ustaz? Ini tadi pagi? Sudah kalau saya. Ya, kalau lagi program diet gitu kan. Jadi sarapannya dari siang gitu ya. Semoga dietnya tercapai. Amin. Karena juga, saya juga. Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, Ustaz, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, mungkin dari teman-teman juga kan ingin tahu ya, ini yang lihat pasti kan juga baca juga. Nah, ini ingin tahu profil dari kedua Ustaz ini sebagai Kaprodi dan Sekretaris. Ini lebih dalamnya siapa sih gitu, Imam dan Ustaz Syauqi ini. Terlebih dahulu Ustaz Imam silakan memperkenalkan. Ini sepertinya saya mau sebentar lagi menjadi selebgram. Iya. Oke, Silakan Imam. semuanya. Perkenalkan, saya Imam Athaur Rahman, biasanya dipanggil Ustadz Imam, Bapak Imam, yang penting jangan Mbah Imam gitu kan. Di sini saya di Staima Ali Malang diberikan amanah untuk menjadi ketua program studi pendidikan agama Islam. Ya, kalau nanti teman-teman semuanya mahasiswa Staima ataupun yang akan menjadi calon mahasiswa baru di Staima Ali Malang, insya Allah kalau misalkan kuliah di Staima Ali Malang bahkan di Prodi PAI, insya Allah akan kenal dengan kita berdua. Nah, yang saya adalah Ustadz Imam atau Bapak Imam, yang penting jangan dipanggil Mbak Imam. Silakan Ustadz Syauqi gitu. Oke. Kalau saya Muhammad Syauqillah, kebetulan saya diamanahi sebagai Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam, ya, yang mendampingi Ustadz Imam Athaur Rahman. Mungkin biasanya teman-teman yang gabung dengan Prodi PAI istilahnya tanya kalau Pak Imam itu bapaknya, nah, kalau saya ini sebagai abahnya mungkin. Jadi kita saling melengkapi saja ya. Yang Pak Imam keren, yang saya mungkin lebih mengelus ke anak-anak seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau misalnya rumahnya di mana Ustaz? Kan pasti kepo juga. Barangkali waktu hari raya kan mau silaturahmi gitu. Mungkin yang paling jauh dulu ya Mbak. Oke. Kalau saya pribadi ini berangkat ke sini paling nggak nyampe 1 jam aja. Partner saya ini jauh sekali. Oh jauh, di mana rumahnya? Oh iya. Kalau saya berangkatnya paling jauh memang dari Surabaya. Oh Surabaya. Dari Surabaya. Kebetulan saya masih LDR. Ini LDR punya dari Jakarta gimana ini? Jadi LDR, istri masih di sana karena ada amanah di rumah sakit. Jadi harus selesai dulu kontraknya baru mungkin bisa ke sini. Doanya saja. Tapi kalau di sini tinggal di Piranhas itu. Monggo kalau memang teman-teman PAI mau mampir, mau gabung, ngopi, silahkan. Jadi mungkin paling jauh ya saya berangkatnya. Kalau kita pahami secara intisari dalam agama kita,
pahalanya yang paling banyak ini Saudi. Tolak beli ini aja kan kalau misalkan apa namanya ke 1 kilometer itu kan hitung kan. Nah beliau ini tolak beli ilmi juga apa namanya taklim, masya Allah. Sekarang beliau GS3 kan di Malang gitu kan. Jadi kan masya Allah kan. Dan pahalanya 2 kali lipat sebenarnya. Ya kalau teman-teman semuanya ataupun para viewer semuanya, saya sekarang apa namanya domisili aslinya sekarang ada di Perumdam Candi Renggo Singosari. Jadi lebih tepatnya di belakang Kostrad TNI AD di belakang di Singosari. Ya alhamdulillah. Kalau Sasoki PP Malang Surabaya itu sekitar 2 jam, 1 jam setengahan. Kalau saya setengah jaman, masih dapat pahalanya, gitu kan? Masih banyak. Oke, Ustaz. Itu mungkin sekilas profil dari Ustadz Imam dan Ustadz Sasoki. Kita masuk ke inti pembahasannya ya, Ustadz Kiai. Oke, silakan. Kita kan berbicara tentang prodi PAI ya. Nah, katanya prodi PAI itu adalah prodi paling tua ya saya di sini. Prodi yang paling sesepuh. Iya. Nah, bisa diceritakan Ustadz sedikit mengenai kapan berdirinya PAI, terus bagaimana kayak struggle atau berdirinya ini, apa ada something yang membuat spesial gitu, misalnya prodi yang paling spesial gitu. Terus kenapa harus PAI gitu? Ini pertanyaannya sulit sulit banget, bukan orang sejarah soalnya. Oke, teman-teman semuanya, baik itu mahasiswa PAI ataupun yang akan menjadi mahasiswa di STEM Malang, tadi disampaikan oleh Mbak Mila kalau misalkan prodi PAI ini adalah prodi paling tua, bukan? Tapi bukan berarti mahasiswanya tua-tua ya. Kak prodinya bukan paling tua juga. Kak prodinya ini walaupun face-nya agak tua tapi masih muda gitu kan. Oke, prodi PAI yang di STEM Alika Malang memang secara historinya atau secara sejarahnya itu berdirinya itu sama seperti halnya STEM Alika Malangnya. Jadi prodi pertama kali yang ada di STEM Alika Malang itu prodi PAI seperti itu. Jadi kalau kita lihat di natalisnya STEM Alika Malang sekitar 20 ya kemarin ya. 20 tahun, berarti masanya itu sekitar 20 tahunan itu. Pastinya banyak lika-likunya dalam menata dan mengembangkan dan menjadikan prodi PAI ke depannya lebih baik dan lebih pasti ada lika-likunya seperti ini. Tapi ala hal seperti semuanya tahu bahwasanya STEM Alika Malang ini adalah salah satu kampus yang ada di bawah naungan Yayasan Alikam dan salah satu kampus yang didirikan oleh Almarhumlah Allahyarham Kiai Haji Ahmad Hasyim Muzadi. Beliau sebagai sosok yang menginisiasi adanya Alika Malang, sosok yang menginisiasi adanya pendidikan agama Islam Malang, prodi pendidikan agama Islam seperti itu. Jadi kalau kita lihat tahadus binikmah ini, kalau kita sebagai orang Nahdiyin itu kan kalau kita masih memegang teguh tabarukan seperti itu kan. Insya Allah lah beradanya prodi PAI di STEM Alika Malang itu pasti dalamnya ada berkah yang kita harapkan seperti itu. Ataupun harapan kita adalah semoga nanti siapapun saja yang kuliah di STEM, terutama yang di prodi PAI, minimal mendapatkan kebermanfaatan dan diakui sebagai muridnya Abah Hasyim, walaupun kita tidak pernah mengambil langsung, tapi nilai-nilainya itu kan masih tertanamkan dalam beberapa pengajaran, perkuliahan, kegiatan dan lain-lain di STEM Alika Malang. Secara umum sih seperti itu ya Mbak Mila. Memang prodi PAI ini prodi yang paling sepuh kan gitu kan, sepuh gitu kan. Tapi bukan berarti secara historinya ataupun secara ini mahasiswanya tua-tua, tidak. Mahasiswa kita memang ada yang senior, ada yang fresh graduate, ada yang muda, tapi memang didominasi oleh yang fresh graduate. Walaupun memang di awal-awal ini informasi yang kami dapatkan karena kami menjabat sebagai mengembang amanah di prodi PAI itu belum nyampe 4 tahunan ya. Jadi kami mendapatkan informasi dari kaprodi sebelum kita ataupun para asatidz lainnya. Ya memang awal-awal itu mahasiswa yang kuliah di prodi PAI itu adalah mahasiswa pilihan, yang mana pilihan tersebut adalah dari santri-santri pilihan yang ada di pondok-pondok salaf yang besar yang ada di Jawa Timur terutama seperti itu. Jadi awalnya seperti itu.
Terus kalau misalkan saat ini seperti apa? Seperti halnya teman-teman yang saat ini saksikan, bagaimana proses pembelajaran, bagaimana proses perkuliahan dan yang lain-lain yang ada di Prodi PAI pasti mengalami banyak perubahan dan banyak perkembangan seperti itu. Makanya saya sering menyampaikan, teman-teman yang kuliah di Prodi PAI harus bangga dan harus pede gitu. Kalau yang kuliah di Prodi PAI misal di kampus lainnya, ya mereka hanya dapat status sebagai mahasiswa Prodi PAI di salah satu kampus tersebut. Kalau kita mahasiswa Prodi PAI yang ada di bawah naungan Yayasan STAIMA Alika Malang, yang mana STAIMA Alika Malang itu didirikan langsung oleh Allahyarham Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Qasim Muzadi. Jadi dalam kalau saya sering menyampaikan, kita itu harus bangga dan harus semangat untuk merealisasikan cita-cita Abah Hasim. Kenapa ada STAIMA, kenapa ada Prodi PAI, kenapa ada pondok seperti itu. Ini secara umum itu dulu nih. Mungkin Mas Oki mau menambahkan game. Dari saya ngomong kan nanti khawatir habis gitu kan. Monggo satu ini partner saya di istri saya ini. Saya menambahkan sedikit ya. Tadi sudah diceritakan sangat panjang karena beliau memang sejarawan gitu. Kenapa kok harus memilih PAI terutama di STAIMA Alika Malang? Bukan berarti kalau kita kampus di bawah naungan pesantren, akan tetapi dalam segi pembelajarannya pun juga sudah mengikuti kemajuan zaman dan juga teknologi. Jadi memang inputan dari mahasiswa kami khususnya Prodi PAI, alhamdulillah kita ada kelas pagi dan itu fresh graduate semua. Mungkin dari tahun ke tahun alhamdulillah semakin berkembang. Kalau dulu awal-awalnya hanya kelas siang saja, mayoritas orang yang masih bekerja dan sebagainya, tapi alhamdulillah sekarang fresh graduate juga ada, dan itu mungkin memungkinkan untuk kita memacu perkembangan-perkembangan yang ada di dunia pendidikan agama Islam. Nah, jadi terutama memilih PAI STAIMA ya, kalau anjuran kita ya wajib. Karena apa? Karena bukan hanya nilai-nilai pesantren memang kita tanamkan di sini, akan tetapi dalam proses pengajaran selain dalam hal pendidikan, kita juga membekali teman-teman dengan digitalisasi. Jadi kalau kita lihat potret dunia pendidikan sekarang, orang masuk dalam perguruan tinggi itu kan ya Pak Imam ya, maksudnya pengen nanti lulus terus mengajar. Tapi kalau di era yang sekarang, kalau tingkat persaingan mengajar itu kan juga sangat banyak. Nah, maka di PAI kita bekali dengan digitalisasi marketing juga. Jadi nanti bisa membuka bimbel dengan cara-cara yang digital. Jadi tidak usah khawatir, maksudnya tidak usah khawatir lulusan PAI nanti keluar nganggur, karena potensi jiwa-jiwa trainernya juga akan kita asah di sini. Seperti itu Mbak Mila. Jadi nggak usah ragu yang saat ini saya mau kuliah di mana seperti itu. Ya langsung saja saya mau kuliah di Prodi Pendidikan Agama Islam STAIMA Alika Malang. Kan gitu Ustaz. Ya, betul sekali. Jadi ya seperti itulah Oh ya, perlu informasi juga karena tadi sudah disampaikan oleh host kita Mbak Mila, kalau Prodi PAI ini juga prodi tertua di STAIMA Alika Malang, juga secara kuantitas, secara jumlah mahasiswanya adalah mungkin sekitar 70%-80% itu adalah dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi teman-teman semuanya nggak usah ragu lah, keluarga kita sudah besar, mari kita dengan Prodi PAI STAIMA Alika Malang. Oke. Bukan begitu Mbak Mila, sudah bagus kan promosinya. Memang kita diundang podcast ini ya untuk promosi mungkin ya. Oke. Nah, kalau dari yang diucapkan Ustadz tadi itu kan keunggulannya juga banyak ya Ustadz ya. Pasti kalau calon mahasiswa itu kadang kan punya banyak opsi untuk masuk universitas. Lalu dari STAIMA sendiri memiliki keunggulan apa sih di Prodi PAI ini dibandingkan
kampus lain gitu. Keunggulan apa yang bisa menjadi ya udah STAIMA aja wes kayak gitu dari Cangaba itu seperti apa, Ustaz? Kalau dari keunggulan ingin tak spill sedikit aja ya Pak Imam ya. Banyak nggak apa-apa gitu kan. Kalau dari segi sumber daya manusianya, mulai dari tenaga pendidik, tendik kita perbanyak sehingga pelayanan ke mahasiswa pun juga akan maksimal, terutama dalam tenaga pengajar atau dosen ya. Jadi mayoritas memang sudah lulus S3 dan ada yang proses untuk menjadi guru besar juga ada, dan ada mungkin sebagian kecil yang on proses untuk menyelesaikan S3 ya, kayak Ustadz Imam juga menyelesaikan S3 ya, doanya lah semoga cepat selesai. Itu kalau dari segi SDM. Jadi secara tidak langsung SDM tenaga pengajar ataupun dosen sudah mumpuni. Kalau dalam segi terkait dengan pengajaran ataupun kurikulum, kita juga mengikuti artinya mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang walaupun kita di bawah naungan pesantren, kita juga harus membuka kurikulum merdeka. Nah, seperti itu. Jadi basicnya pun juga dalam RPS kita menggunakan sistem UPE ya. Jadi sudah terukur semua. Mungkin itu kalau saya mungkin di sepil lagi sama Pak Imam. Kalau kita bahas kenapa sih, keunggulan apa yang ada di Prodi PAI? Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Tauki terkait dengan siapa pengajar kita, siapa profil pengajar yang ada di Prodi PAI. Mungkin hampir semuanya sekarang sudah ada yang 10 dokter atau berapa ya kalau nggak salah ya? Lebih dari 10 dosen kita sudah menyandang gelar doktor gitu kan. Dan beberapa yang masih ongoing menyelesaikan tugas S3-nya. Itu kalau dilihat dari segi profil pengajarnya. Kalau kita kaitkan lagi, ada nilai plus sebenarnya di Prodi PAI STAIMA Alika Malang dibandingkan yang lain. Jadi sudah disampaikan oleh Ustaz Sauki, kampus kita ini adalah kampus yang memang akan selamanya meneguhkan nilai-nilai pesantren dalam proses keilmuannya, dalam proses pengajarannya, proses kegiatan lingkungan kampusnya. Nah, itulah yang masih menjadi karakteristik dari Prodi PAI STAIMA Alika Malang. Mungkin kalau teman-teman semuanya yang saat ini secara tinggal di Malang ataupun yang di luar Malang kan sudah tahu siapa saja kampus yang memiliki prodi ataupun yang membuka Prodi PAI. Tapi kampus buka Prodi PAI yang di bawah naungan pesantren yang ada di Kota Malang, satu-satunya adalah Prodi PAI-nya STAIMA Alika Malang gitu. Tapi memang jangan jangan berpikiran berarti kalau misalkan kuliah di PAI STAIMA Alika Malang berarti harus sarungan. Itu enggak. Bukan secara itunya, tapi secara nilai-nilai itu kita masih meneguhkan di nilai-nilai pesantrennya seperti itu. Terus kalau dikaitkan lagi, kita tidak kalah fasilitas yang kita berikan. Mungkin Mbak Mila juga sudah merasakan kan, terlepas itu masih ada kekurangan, kita masih berbenah seperti itu kan. Tapi dari mulai proses perkuliahan, fasilitas tidak kalah lah dengan kampus lainnya. Ada ruang ber-AC dan yang lainnya. Perpustakaan juga sekarang sudah kalau anak-anak sekarang tuh zamannya Instagramable seperti itu kan. Juga karyanya juga banyak, buku-bukunya yang di sana juga banyak seperti itu. Dan juga secara pendaftaran pun itu adanya fasilitas lah yang diberikan oleh STAIMA dan yang diberikan oleh Prodi PAI gitu. Seperti apa gitu kan Wani Piro ini. Mau nggak usah lagi. Secara mungkin ini untuk Cangaba ya. Oh ya. Jadi mungkin kalau secara pendaftaran Prodi PAI sendiri ya alhamdulillah termasuk mendominasi peminatnya. Kalau tahun kemarin peminatnya hampir sampai 300 lebih lah, tapi yang kita tampung hanya sampai
7 kelas, itu mungkin 180-an lebih lah. Berarti Nah, itu yang gampang, bukan membuang ya istrinya. Tapi kapasitasnya memang Ya, segitu. sebenarnya kami ingin semuanya, cuman karena kami masih menyiapkan gedung ya, masih menyiapkan gedung, jadi memang kita belum bisa menerima secara keseluruhan seperti itu. Jadi masih membuka 7 kelas Pak ya. Gitu. Terus ini lagi Mbak. Kalau mungkin kan Mbak Mila juga tahu kan, kalau di Stay My tadi juga disampaikan oleh Ustadz Soki ada kelas pagi dan kelas siang ya, seperti itu. Nah, kenapa sih kalau kita ngambil kuliah prodi PAI itu harus kuliahnya tatap muka seperti itu, walaupun ikut kelas pagi maupun kelas siang? Karena menjadi seorang pendidik itu tidak hanya via dunia maya saja gitu kan, banyak tidak transfer knowledge saja kan, proses pembentukan karakter seorang pendidik itu kan juga memiliki waktu yang cukup, harus benar-benar intens gitu kan. Maka dari itu kami masih membuka bahkan kita belum membuka sistem untuk kelas online untuk S1-nya kan, karena inginnya kita tuh benar-benar mencetak sosok pendidik agama Islam yang memiliki semua kemampuan lah, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitarnya ketika tuntutan yang ada ketika sudah lulus di sini seperti itu. Jadi kalau pengajarannya, kalau kita tidak sekalipun di naungan pesantren, kalau tingkat pengajarannya tidak hanya di kelas, jadi kita lebih banyak mendatangkan para praktisi, terutama di dunia pendidikan. Terus kita juga mengadakan beberapa kunjungan yang itu memang untuk menambah pengetahuan atau pengalaman dari peserta didik, misalkan cara mengembangkan lembaga pendidikan di dunia yang saat ini, sehingga ketika lulusan kami terjun itu bukan hanya sebagai pengajar ya, tapi dia juga mampu mendobrak pergerakan yang ada di tempat dia nanti dia mengajar. Jadi bukan hanya sekelas dia hanya ngajar terus selesai, tapi kita bekali juga bagaimana dia mengembangkan lembaga pendidikan yang ada pada nanti ketika dia lulus. Seperti itu. Apa yang kita sampaikan tadi ini bukan bukan hal yang tidak nyata, Pak. Ini fakta. Nah, kalau teman-teman semuanya pengen tahu bagaimana aslinya, ini kan host kita kan bahasa PAI kan, Pak, gitu kan. Boleh lah kita menanyakan kepada hostnya. Boleh. Nah, menurut Mbak Mila sendiri, mungkin bisa diberikan informasi secara umum lah terkait dengan bagaimana sih prodi PAI yang ada di STM Alika Malang? Apakah yang kami sampaikan ini benar atau tidak? Atau hoax gitu loh. Monggo Mbak. Kita hostnya ini ya. Ya, yang disampaikan ya sesuai dengan apa yang saya rasakan ya, sangat realnya memang seperti itu. Juga mencetak lulusannya itu bukan cuma yang untuk pengajar gitu aja, tapi juga bisa menggerakkan nanti gimana gitu kelasnya. Alhamdulillah. Ini kita tidak setting ya, nggak setting ini langsung ini. Bukan settingan. Bukan settingan ini langsung ini. Kalau makanan katanya ada testernya, ini bukti nyatinya. Oke, baik Ustadz. Mungkin itu dari keunggulan STAIMA itu sendiri ya, Ustadz. Kalau untuk ini kan di sini mau ada mahasiswa baru, Ustadz. Penerimaan mahasiswa. Ini masih penerimaan mahasiswa masih berlangsung. Ya. Nah, kan banyak gitu ya yang memiliki potensi khususnya dari pesantren-pesantren kayak gitu, anak-anak pesantren gitu. Nah, kalau masuk sini itu apa ada iming-iming beasiswa gitu untuk para mahasiswa, calon mahasiswa yang berprestasi di lembaga sebelumnya, di SMA-nya atau di pesantrennya kayak gitu, gimana Ustaz Syarki? Oh, kalau untuk iming-iming ya, bukan omong-omong ya, ini iming-iming. Kalau iming-iming ya terkait dengan program penerimaan mahasiswa baru, kami khususnya di Prodi juga menyediakan banyak sekali fasilitas terkait dengan program beasiswa. Salah satunya
Kenapa kok inputan kita ada banyak dari pesantren? Ya kita fasilitasi dengan program beasiswa kitab. Jadi kalau memang inputan khususnya dari pesantren-pesantren bisa bersaing di situ, ya sudah enak kuliah SPP gratis sampai lulus, ya. Nah, jadi silahkan bagi lulusan-lulusan pesantren mengambil peran itu, ambil kitab bagi yang memang di bidang itu. Terutama juga di lulusan yang inputan tahfidz juga kita sediakan. Jadi silahkan yang memang ada beasiswa tahfidz yang punya hafalan juga bisa bersaing di situ. Sama istilahnya SPP juga gratis, ya. Jadi enak sekali kan. Terus kalau bagi yang tidak lulusan di pondok dan sebagainya, tapi punya skill, punya prestasi, juga ada beasiswa santri, ya, beasiswa prestasi, ya. Nah, dan itu bisa menaungi semua. Kalau misalkan pernah lulus, menjuarai apa, ya silahkan bisa langsung daftar, silahkan bersaing di situ. Juga ada beasiswa kuliah. Nah, mungkin bagi yang bingung terkait dengan biaya perkuliahan dan memang misalkan tidak ada biaya untuk itu, ya tidak menutup kemungkinan mungkin nanti jenengan bisa bergabung di STAIMA Al-Hikam, karena kotanya juga untuk KIP sangat banyak dan beasiswa lain semakin tahun karena pendaftar semakin bertambah, ya akan kita tambah terus kuotanya pasti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak gabung di STAIMA Al-Hikam terus di Prodi PAI. Seperti itu ya Pak Imam, ya. Dan alhamdulillah pendaftarnya sekarang sudah hampir 200 lebih lah, ya. Jadi buruan gabung, nanti keburu kehabisan kota. Seperti itu. Sama ini lagi Mbak Mila, kalau misalkan sekarang kan lagi rame bahasan topik yang masih sampai saat ini belum selesai, yaitu berkaitan dengan UKT di kampus-kampus. Iya. Kalau misalkan jenengan semuanya masih bingung, saya keterima di kampus ini UKT-nya tinggi, gak usah ragu ke Prodi STIMA di Malang. Karena apa? Bebas UKT. Bebas UKT. Mungkin bisa dicek ya, kampus Islam terutama dengan taraf yang sama, tapi pembayarannya masih sangat terjangkau dan sangat bersahabat sekali lah, seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya juga bisa memahami kalau proses pembayarannya di STIMA itu kan bayar 4 kali gitu. Satu semester itu bisa dibayar 4 kali. Kurang mudah apalagi kan, seperti itu kan. Jadi kami ini STIMA dan Prodi PAI terutama menginginkan orang itu bisa kuliah, bisa menjadi pintar dan bisa menyebarkan kebermanfaatan di sekitarnya. Nah, kita tidak pernah menyulitkan, artinya dan memudahkan. Gitu. Sekalipun biaya murah, tapi tetap berkualitas. Gitu. Kalau masih ada yang ragu dan yang lain-lainnya, silakan datang ke gedung STAIMA Al-Hikam Malang, cek gedungnya seperti apa, fasilitas mana. Kalau pengen memvalidkan, betul pasti nggak Mas Ogi? Seperti itu. Itu juga yang saya syukuri itu loh Ustaz, ya, dari kabar-kabar teman-teman yang katanya UKT-nya naik terus ketika saya melihat persoalan seperti itu, alhamdulillah saya di kampus saya nggak yang kayak gitu loh Ustaz. Nggak perlu demo-demo. Ya alhamdulillah, karena seingat saya dulu Abah Nafi, ya Haji Muhammad Nafi selaku pengasuh itu pernah pengasuh pesantren Al-Hikam pernah menyampaikan cita-citanya Abah Hasim itu adalah jangan sampai ini kalau seingat saya, kalau saya salah mungkin bisa diluruskan. Orang mau mondok, mau thalabul ilmi itu jangan dipersulit dengan masalah pembiayaannya, seperti itu. Dan inilah yang masih menjadi pegangan kita stakeholder STAIMA Al-Hikam Malang, seperti itu. Nah, mungkin Mbak Mila pun sudah mengetahui lah bagaimana proses dan lika-likunya ketika diperkuliahan, seperti itu.
Oh ya, satu lagi Mbak Mila. Ini ngalir aja ya, gitu kan? Terkadang kalau misalnya banyak yang nanya ini, sampai saat ini pun banyak yang tanya. Saya kan sering mendapatkan WA ataupun pertanyaan dari anak-anak kami, mahasiswa PAI. Kira-kira kalau misalkan lulusan PAI-nya STAIMA itu bisa bersaing atau tidak seperti itu? Nah, itu kan menjadi bingung kan? Kira-kira nanti Ustaz, kan ada yang nanya, Ustaz kalau saya ini setelah saya lulus di wisuda terus mendapatkan ijazah, itu bisa nggak bersaing dengan guru-guru PAI lainnya gitu kan? Saya pede jawabnya, sangat bisa. Kenapa tidak bisa bersaing gitu kan? Mungkin kan kalau misalkan jenjang karirnya seorang guru di Indonesia terutama kan, setelah kita lulus, kita nanti memilih kan mau di bawah naungan Kementerian Agama ataupun Kemendikbud sebenarnya. Nah, nanti tinggal proses administrasinya lah sih itu kan. Nah, nanti kaitannya kalau misalkan saat ini itu kan kalau guru itu kan ada standarnya. Standar pertamanya dia lulusan pendidikan gitu kan. Yang kedua adalah dia harus mengikuti PPG gitu kan. Kalau sekarang kan walaupun ada PPG pra-jabatan dan PPG ketika jabatan itu. Nah, setelah PPG baru nanti diproses mendapatkan sertifikasi guru ataupun yang lainnya. Itu bisa lulusan STAIMA bisa bersaing di situ gitu kan. Kemarin saya mendapatkan informasi dari satu alumni ya. Alhamdulillah ya Tahadus Bini Mas Soki. Yang kuliah di sini itu kemarin itu alumni kita itu suami istri, dua-duanya ini lulusan STAIMA seperti itu, dan dua-duanya keterima P3K gitu. Jadi kan tidak ada menjadi alasan saya ini nanti minder Ustaz sama lulusan yang negeri sama yang kampus yang besar. Bukan itu yang kita harus persiapkan. Kami selalu menyampaikan ke anak-anak kita yang minimal harus siapkan itu adalah bagaimana menjadi seorang pendidik yang profesional gitu kan. Background kampus oke lah itu mempengaruhi, tapi tidak usah takut gitu kan. Kalau kita lulusan prodi PAI-nya STAIMA seperti ini, yang lainnya negeri kualitas dia maju terus seperti itu. Betul. Jadi tidak usah ragu. Apakah saya bisa nanti PPG? Sangat bisa. Bisa sertifikasi guru? Sangat bisa. Bisa P3 sangat bisa. Gitu. Ya, jalani aja semuanya dengan Ini terutama juga para bapak dan ibu mahasiswa ya, ataupun wali mahasiswa ataupun calon mahasiswa gitu. Biasanya kan masih bertanya, oh kampusnya bisa nggak ya seperti itu? Sangat bisa. Karena banyak alumni yang sudah berkontribusi untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk agama kita, agama Islam seperti itu. Ngoten Mas Oke. Jadi nggak usah ragu lah seperti itu. Jadi memang kualitasnya juga tidak kalah dengan kalau dari segi lulusan, alhamdulillah banyak sekali ya. Bahkan yang belum lulus ya, artinya yang belum lulus ketika dia sudah semester 6 selesai PLP, dia sudah banyak yang mengajar di sekolah-sekolah. Itu salah juga banyak. Bos kita ini. Oh iya. Ya. Jadi banyak memang. Jadi terkait dengan lulusan, bahkan sebelum lulus pun juga alhamdulillah sudah banyak yang mulai mengajar di sekolah-sekolah. Jadi terkait dengan lulusan tidak diragukan lagi. Jadi banyak sekali, terutama yang di kancah dunia pendidikan, insya Allah semua bisa diterima. Apalagi backgroundnya kita background pesantren. Jadi ada nilai plus. Nanti Mbak Mila kalau lulus jurusan apa? Jurusan pendidikan agama Islam di mana? Di STAIMA Alikam. Oh, STAIMA Alikam berarti nilai plusnya adalah dia ketika perkuliahan mendapatkan penanaman nilai-nilai pesantren. Alhamdulillah. Dan itu yang dicari memang juga. Jadi ada yang sekolah itu memang mengedepankan dia pernah belajar di naungan pesantren. Itu juga sering kali ditanyakan ketika mencari pekerjaan atau kita mendaftar di sekolah-sekolah yang istilahnya mencari guru pendidik. Oh iya Ustaz, tadi kan bahas tentang balik ke belakang lagi ya. Oke. Depan aja nggak apa-apa. Tadi kan bahas tentang beasiswa ini. Iya. Kan ini calon mahasiswa kayak teman-teman saya kan itu banyak yang dari
luar pesantren, kayak bukan anak pondok itu ada gitu loh Ustaz. Nah, bicara tentang beasiswa tadi kan ada yang prestasi apapun itu nanti bisa menyerahkan sertifikat atau seperti apa Ustaz? Atau tes gitu? Kalau terkait dengan beasiswa prestasi ya kalau memang dia itu sudah berprestasi dan menjuarai apa, tentunya kan ada penghargaan atau sertifikat itu yang bisa dibuktikan. Itu salah satunya. Kedua ya nanti secara prosedural ya akan kita seleksi, dalam artian oh jangan-jangan ini sekalipun punya sertifikat tapi juara RT ya tidak bisa. Tentunya mungkin harus memang standar sesuai dengan ketentuan yang ada, dan ketentuannya itu ya minimal ada di juara kabupaten insya Allah ya, seperti itu. Jadi minimal itu. Jadi pernah juara apa di kabupaten, mungkin juara olimpiade ataupun apa, silahkan bisa gabung ke STAIMA Al-Hikam terutama di PAI. Seperti itu. Jadi sangat lengkap ya Ustaz ya. Dari beasiswa yang anak pesantren bisa masuk, yang umum bisa masuk, yang tahfidz juga bisa masuk, semua bisa masuk STAIMA Al-Hikam. Ya. Kenapa enggak gitu loh? Kenapa enggak? Kenapa enggak milih gitu kan? Pertama prodi PAI gitu kan. Gedungnya akan kita tingkatkan lagi. Insya Allah. Seperti itu. Baik Ustaz. Oke, untuk selanjutnya Ustaz, mungkin dari calon mahasiswa ini kan bertanya-tanya juga gitu tentang metode pembelajaran yang ada di STAIMA ini. Itu lebih di PAI khususnya ya, itu lebih banyak teori atau lebih dominan teorinya atau prakteknya Ustaz? Oke. Kalau misalkan kita mengikuti bagaimana proses perkembangan kurikulum untuk perguruan tinggi saat ini, itu kan sudah mulai memadukan antara teori dengan praktek seperti itu. Nah, kalau di PAI STAIMA seperti apa? Di prodi PAI STAIMA pun sama seperti itu. Mungkin ada di beberapa semester kita ingin untuk menguatkan pondasinya dulu. Nah, itu menguatkan pondasinya otomatis kita harus memberikan pemahaman teorinya lebih dalam dulu. Tetapi nanti akan ada fase di mana mata kuliah tersebut itu harus balance ya antara teori dan dengan praktiknya. Bahkan ada beberapa mata kuliah itu yang harus menghasilkan output dari perkuliahan tersebut. Contohnya misalnya seperti ini. Ada mata kuliah evaluasi pembelajaran misalkan. Nah, evaluasi pembelajaran yang perkuliahan evaluasi pembelajaran yang ada di prodi PAI STAIMA saat ini itu tidak teori terus, tapi nanti mereka juga sudah diajari. Kalau misalnya guru-guru pasti sudah tahu bagaimana membuat kisi-kisi soal, bagaimana menganalisis tes tulis atau bagaimana. Nah, itu nanti mereka sudah praktek observasi ke lapangan seperti apa, seperti itu, dan di guide langsung didampingi langsung oleh dosen mata kuliah tersebut. Misalkan mata kuliah media, jangan mungkin apakah teman-teman teman PAI, mahasiswa PAI yang di STAIMA itu bisa membuat media yang wow gitu kan? Sangat bisa. Sangat wow. Kemarin ini saya kan mengampu mata kuliah micro teaching. Nah, kemarin itu kan kita mahasiswa disuruh membuat media dulu. Ada salah satu mahasiswa kita yang membuat media sangat menarik sekali. Namanya kekinian Ustaz. Ruang Rindu Ustaz. Nah, nama medianya Ruang Rindu. Awal saya mendengar ini kaitannya apa dengan prodi PAI seperti itu. Ternyata itu bisa diaplikasikan dalam pembelajaran PAI. Nah, itu kan kemarin kan mahasiswa yang bersangkutan praktek di kelas. Itu proses pembelajarannya akhirnya menarik gitu. Nah, ini bukti lah. Kalau misalkan mahasiswa kita juga bisa bersaing kok dengan siapapun itu. Itu kalau dari perkuliahannya ya. Jadi antara teori dengan praktik itu dilihat dari proses perkuliahannya dulu. Kalau ada beberapa perkuliahan yang semester pertama dan semester 2 itu lebih kepada penguatan fondasi dulu. Nanti semester selanjutnya sudah mulai teori dan praktik seimbang, bahkan nanti di semester akhir itu prakteknya lebih banyak. Apalagi kalau kurikulum Merdeka saat ini kan ada beberapa kegiatan yang bisa dikonversikan, yang bisa digantikan dengan perkuliahan seperti itu. Gitu. Jadi kalau dari segi istilahnya
mata kuliah ataupun praktek dalam pendidikan atau pengajarannya sendiri, kurikulumnya memang tidak seperti yang saya katakan awal tadi, tidak hanya murni di kelas, tapi memang kita seimbangkan dan kita lihat mata kuliahnya. Contoh seperti tadi Ustadz Imam ngomong berbasis luaran, memang iya. Seperti mata kuliah Pancasila, tidak bisa dong orang hanya berdiskusi di kelas presentasi, tapi outputnya ya berbasis opini publik, terbit satu majalah, dan itu juga karya dari mahasiswa PAI. Nah, kalau memang mata kuliahnya seperti contoh saya mengampuh mata kuliah kewirausahaan, tidak bisa dong kita hanya istilahnya omon-omon di kelas, presentasi saja ya, seperti dengan mata kuliah yang lain hanya bercerita. Jadi tentu harus ada output yang jelas, terutama di gambaran-gambaran terkait dengan pengembangan usaha dalam bidang pendidikan. Jadi ya kita mendatangkan praktisi ya, satu sisi kita juga harus kunjungan memang. Jadi sebelum UTS kita bekali dengan beberapa teori. Setelah UTS outputnya memang kita harus berbasis mahasiswa harus punya satu usaha di bidang pendidikan, terserah itu apa. Jadi contoh kayak minimal punya usaha les privat. Nah, rata-rata basic mahasiswa kita kan sudah mengajar. Nah, tapi jangan menggantungkan di lembaga-lembaga orang lain. Kenapa tidak kita buka di diri kita sendiri, terutama di marketing yang di bidang pendidikan. Ya, kita bekali satu lewat digital marketing, kita bidik kita datangkan praktisi untuk target itu, bagaimana mengembangkan di Instagramnya, contoh bagaimana cara nanti cara mencari siapa yang mau untuk bergabung dengan dia. Nah, itu sampai outputnya harus ke situ. Nah, jadi tidak hanya pembelajaran yang di kelas saja ya. Itulah yang menjadi nanti gambaran profil lulusan kita, Mbak. Jadi profil lulusan prodi PAI yang di STEMA itu kan, jadi kan kalau kita pahami profil lulusan itu ada profil lulusan utamanya. Nah, profil lulusan utamanya adalah menjadi seorang pendidik di mata pelajaran pendidikan agama Islam di semua jenjang gitu. Jadi bisa di SD atau MI, MTS atau SMP, SMA ataupun MA, itu semuanya bisa. Jadi kalau misalkan PAI ini bisa melebur ke semua jenjang lah. Gitu, semua jenjang, baik itu SD, MI, MTS, SMP maupun tadi yang SMA ataupun MA. Itu profil lulusan utamanya. Ada profil lulusan pendukungnya. Ini yang menjadi penambah skillnya, yaitu salah satunya tadi edupreneur. Edupreneur tadi yang disampaikan oleh Sauki gitu kan. Kita inginlah guru PAI itu tidak hanya menjadi guru di sekolah formal saja, tapi dia juga bisa mengembangkan kemampuannya untuk misalkan tadi membuka les privat ataupun usaha-usaha lainnya. Itu nanti dibekali di proses perkuliahan. Dan yang terakhir juga bisa menjadi seorang asisten peneliti seperti itu. Kalau misalnya menjadi seorang pimpinan dalam sebuah lembaga, apakah bisa? Kebanyakan memang sangat bisa seperti itu. Mungkin bisa kita lihat lah beberapa kepala madrasah itu mungkin banyak backgroundnya dari PAI seperti itu. Jadi tidak sebenarnya PAI itu ada di mana-mana seperti itu. PAI itu ada di mana-mana. Cuman terkadang yang menjadikan kita mindset kita ini PAI hanya di situ adalah di pribadi masing-masing gitu kan. Nah, kita itu pengen membuka ini loh. PAI ini tuh bisa masuk ke semua lini, masyarakat bisa, lembaga formal bisa, usaha bisa, gitu. Mengajar itu adalah sebuah kewajiban, gitu kan. Untuk profil lulusan PAI gitu kan, menjadi sebuah kewajiban. Tapi ada kemampuan-kemampuan lain yang akan kita berikan sehingga nanti ketika sudah terjun ke dunia nyatanya, saya seperti ini, saya bisa mengembangkan seperti ini. Jadi dia nggak bingung seperti itu. Karena tidak mengajarkan ke satu titik saja, tapi multifungsi. Betul. Itu kan akhirnya bisa menjadi anfa'uhum linnas, seperti itu kan. Seperti itu.
Baik, Ustaz, kalau membahas tentang tadi kan Ustaz Syauqi mengatakan kalau ada kelasnya itu nggak cuma di dalam kelas aja gitu, kita juga ada kelas di luar kelas gitu. Nah, saya itu jadi ingat tahun kemarin itu kan ada mahasiswa yang dikirim ke luar negeri ya, program apa namanya, program magang internasional ya, PLP. Ya, itu apa namanya, kegiatan praktek mengajar juga pengabdian yang kita kirimkan ke luar negeri seperti itu. Jadi apa namanya, walaupun kita masih sekolah tinggi, tapi kita bisa bersaing dengan institusi yang sudah institut ataupun universitas gitu kan. Jadi perlu apa namanya, viewers ini yang nonton ini ketahui, kemarin itu dari mahasiswa dan mahasiswa Alika Malang itu diberangkatkan dan dikirim ke Thailand gitu, lebih tepatnya ke daerah Fakoni seperti itu. Jadi mereka ngapain saja? Yang mereka salah satunya mengajar di lembaga pendidikan formalnya Fatani seperti itu kan. Otomatis mereka sudah menguasai bahasa asingnya kan, gitu. Minimal bahasa Arab, bahasa Inggris gitu kan. Alhamdulillah lulusan kita, apa namanya, mahasiswa kita sudah bisa bersaing di situ. Terus yang kedua, apa namanya, selain itu mereka juga berkontribusi dalam masyarakat di Fatani. Jadi kalau teman-teman semuanya ketahui, pengabdian masyarakat Fatani Thailand itu adalah salah satu daerah yang memang secara mayoritas itu adalah Muslim dan Islam di situ. Jadi mereka juga berkontribusi di masyarakat itu pengabdiannya. Jadi ada pengabdian yang tingkat nasional, ini sudah internasional seperti itu. Sebenarnya kegiatan ini juga sudah sering dilakukan oleh kampus-kampus lain. Nah, salah satunya adalah STAIMA. Insya Allah tahun ini lagi juga lebih banyak lagi seperti itu. Jadi jejaring kerjasama kita juga tidak hanya sebatas lokal, tapi juga lokal, nasional, juga internasional seperti itu. Harapan kami adalah syiar apa namanya, STAIMA, terutama prodi PAI-nya STAIMA ini bisa kemana-mana seperti itu. Jadi saya sampaikan, PAI itu ada di mana-mana seperti itu. Oh baik. Berarti memang di PAI ini, di STAIMA sendiri memang sangat lengkap ya Ustaz ya. Kalau kita berbicara dari tadi paket lengkap, sampai bisa mengirim mahasiswa ke luar negeri itu kan sudah wow gitu kan ya Ustaz ya. Oke baik. Kalau misalnya nih Ustaz ya, dilihat dari, kan saya juga membaca-baca gitu ya, berdasarkan data Badan Pusat Studi bahwa pengangguran lulusan universitas itu banyak gitu loh Ustaz ya. Yang tahun 2022 saja itu sudah 4,8% menjadi 5,18%, sampai menyentuh angka 9,9 juta di tahun 2023. Nah, itu kan jadi mayoritas semuanya itu dari Gen Z gitu Ustaz. Ya memang. Nah kalau kalau menurut Ustadz ya, dari prodi PAI gitu, kalau misalnya melihat apa namanya, fenomena yang seperti itu, nah menurut Ustadz bagaimana cara menanggulanginya gitu Ustadz, untuk para Gen Z yang akan masuk dan akan lulus gitu. Kalau dalam pandangan saya, kalau tadi datanya 2022 ya, dengan ya. Kalau saya kemarin baru lihat dari BPS khususnya di Kota Malang ya, di laporan 2023 itu kalau memang dari lulusan S1 sendiri angka penganggurannya sampai 6.700 berapa sekian saya kalau, dan itu saya angkat dalam penelitian. Kenapa kok justru para lulusan perguruan tinggi kok banyak yang nganggur. Nah, harusnya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah untuk mencari pekerjaan. Lah itu memang tantangan kita di perguruan tinggi. Nah, maka dari itu, karena apa? Satu, mungkin untuk menangani itu ya pendidikan PAI sendiri khususnya ya tidak harus memang profilnya kita sebagai pengajar, tapi kalau kita misalkan melihat rasio ya, satu sekali lulusan itu berapa ribu di Kota Malang ya. Nah, sementara masa tiap tahun sekolah itu
membuka pengajar, kan tidak mungkin. Lah justru itu kita harus berkaca, tetap kita dalam mengembangkan pendidikan itu penting, karena tugas menjadi seorang guru itu kan tugas yang paling mulia. Tapi sarananya tidak hanya pada terjun pada lembaga pendidikan formal. Jadi bisa ditunjang dengan apa? Ya bisa ditunjang dengan pengembangan diri lewat media digitalisasi. Kalau Gen Z sekarang tidak melek digital ya sudah, ya akan sibuk dengan dunia maya saja tanpa dibekali skill. Lah, maka dari itu di Prodi PAI sendiri kita bekali skill itu, terutama mungkin di digitalisasi marketing untuk mengembangkan lembaga pendidikan. Jadi tidak ada alasan lah kalau teman-teman mau belajar, mau bergabung di sini akan mendapatkan itu. Jadi lulus itu tidak bingung, loh saya gak diterima di sekolah ini, kan seperti itu Ustaz Imam ya. Sebenarnya kembali ke personal masing-masing. Iya, kembali ke personal iya, tapi lembaga pendidikan juga harus mampu menjadi sarana. Khususnya program studi PAI juga harus mencari wadah. Oh, bagaimana lulusan kita itu mampu dan tangguh ketika lulus, tidak bingung harus apa yang akan dikembangkan, seperti itu. Kalau fokusnya Mbak Mila, kalau kita fokusnya kepada pendidiknya ya, tadi anggap saja lah di Malang ini ada kampus Islam ataupun kampus swasta dan negeri yang ada prodi PAI-nya mengeluarkan sekian ribu lulusan per tahunnya. Nah itu kan yang diserap itu kan biasanya beberapa saja, nah, nggak nyampe setengahnya bahkan itu kan. Tadi yang sampaikan Ustadz Sauki kan sudah berkaitan dengan di luar lembaga formalnya. Nah kami selalu mengingatkan dan menguatkan juga terkait dengan bekal mereka ketika menjadi seorang pendidiknya. Mungkin banyak lulusan PAI untuk menjadi seorang guru PAI itu kan banyak. Cuman yang nilai plusnya dari segi skillnya itu yang kita fokuskan di situ. Kemarin ceritanya Mas, alumni kami yang baru keterima P3K itu, dia menceritakan seperti ini. Ustadz, saya ini bisa bersaing loh Ustadz dengan lulusan PAI yang dari kampus negeri. Gimana ceritanya gitu kan? Iya kan, kita gali kan gimana ceritanya. Gini Ustadz, ternyata itu beberapa hal yang saya dapatkan di STAIMA, terutama di Prodi PAI itu menjadi bekal yang sangat berarti bagi saya pribadi. Dari mulai bagaimana sih mengembangkan media, bagaimana sih perangkat pembelajaran yang baik dan benar, dan bagaimana sih cara mengajar yang menyenangkan gitu kan. Karena materi PAI ini kan sebenarnya materi yang sangat sakral karena ada ada nilai-nilai keislaman yang disampaikannya. Cuman bagaimana kita menyampaikannya itu juga diterima pada anak-anak generasi saat ini gitu kan. Karena kita harus mengajarkan anak-anak kita itu sesuai dengan generasinya, bukan sesuai dengan generasi kita dulu. Seperti kan. Ceramah nggak bisa. Kaulnya saya tinggal tidur. Seperti itu kan. Nah, itulah yang menjadi nilai plusnya. Jadi dia dapatkan seperti itu. Terus ada pengembangan lainnya ketika dia ikut berorganisasi di di Prodi PAI yang difasilitasi Prodi PAI dan STAIMA Alika Malang. Salah satunya mungkin ya kita kan memiliki himpunan mahasiswa Prodi PAI gitu kan. Nah, kami selalu mengawasi mereka dan mendampingi mereka. Bagaimana sih cara berorganisasi yang baik dan benar? Bagaimana sih cara mengembangkan pak saya kalian ketika ada event seperti itu? Itu menjadi bekal bagi dia. Saya dulu dapat pembelajaran di kampus seperti ini saat dulu ikut HMP seperti ini, ikut prodi seperti ini saat. Akhirnya ketika di luar itu ternyata tidak semua lulusan itu memiliki bekal itu saat gitu kan. Itulah yang menjadi saya kenapa bisa dimudahkan di hal itu. Jadi menyiapkan lulusan untuk prodi PAI terutamanya itu disiapkan ketika di dalam berproses juga nanti dibekali ketika mereka sudah selesai berproses menjadi mahasiswa seperti itu. Ternyata memang tidak bisa dipandang. Yang biasanya kan orang kalau misalnya bahkan sebelum saya masuk ke PAI itu PAI kayak gitu loh kan ada jurusan lain gitu kan dari orang lain. Ternyata kalau diselidiki pun ya tidak kalah dengan jurusan lainnya gitu kan tadi, apalagi di STAIMA gitu yang ada unsur pesantren di dalamnya yang tidak semua kampus ada.
Kalau apa namanya mungkin apa ini ya, ilustrasi yang agak liar ya Ustaz ya. Selagi masih banyak apa namanya calon mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan agama Islam, insya Allah nilai keislaman itu akan apa namanya semakin kuat. Otomatis kiamat masih jauh gitu kan. Kan seperti ini. Pilar-pilarnya itu adalah di apa namanya pendidik PAI kan gitu kan. Ini menyiapkan tidak hanya bagaimana memiliki kemampuan orang teori terkait bagaimana pendidikan, tapi nilai-nilai Islam dari tindak tanduknya, perilakunya, mungkin bisa dilihat lah mahasiswa kita dengan mahasiswa PAI kita dengan mahasiswa di luar sana gitu kan. Pesantrennya kelihatan banget nuansanya. Kalau ketemu ustadznya ataupun dosen-dosennya juga ya sangat baik lah gitu kan. Ya, betul, ya. Saya pun juga merasakan masih kental dengan apa namanya suasana pesantren. Mungkin ada yang terakhir itu pesan-pesan Ustadz untuk anak muda, khususnya untuk calon mahasiswa dan mahasiswa sendiri gitu. Dan khususnya lagi prodi PAI. Prodi PAI. Satu dulu ya. Pesan-pesan ya. Berarti ini sudah closing statement. Ya. Kayaknya baru 5 menit ini. Jam berapa ini? Oh iya, sudah setengah 11. Oke. Saya berpesan untuk terutama untuk mahasiswa kami yang di pendidikan agama Islam, khususnya ayo dan mari kita berproses dengan baik di kampus ini ya. Fasilitas dan program sudah kita sediakan, tinggal nanti bagaimana teman-teman semua ini mampu dan membekali serta berproses yang baik di sini. Karena secara tidak langsung kalau media terus supporting system sudah ada, terutama program-program sudah disediakan, tapi kalau teman-teman masih masih males, wah jangan sampai. Karena seperti tadi tantangan ketika kita lulus itu jauh lebih luar biasa. Kalau kita tidak bekali dengan skill, dengan keahlian dan keilmuan kita dengan baik selama menjadi mahasiswa, maka jenengan nanti ketika keluar ya jadi orang biasa saja. Tapi kalau mau berproses secara luar biasa di sini, insya Allah sekalipun lulusan STAIMA ya akan mampu menjadi orang luar biasa nanti ketika jenengan lulus di program studi PAI seperti itu. Itu untuk mahasiswa yang sudah bergabung. Tapi kalau yang untuk pesan untuk mahasiswa yang belum bergabung, Camaba khususnya, ayo dan mari kita bergabung di STAI Mahat Ali Malang, khususnya di program studi pendidikan agama Islam. Kenapa kok harus gabung ya? Sudah konkret dan jelas, begitu banyak wadah ataupun program yang kita sediakan untuk mengasah skill jenengan semua para Gen Z ini, sehingga nanti ketika lulus bisa bersaing seperti itu. Itu saja Ustaz mungkin. Gimana untuk Ustaz? Panjang banget loh. Banyak ya? Bukan closing statement ya? Ini mau hidup hasanah ya. Oke, silakan. Kalau saya pribadi, satu mungkin untuk anak-anak kami ya yang di prodi PAI yang sekarang sedang baik itu semester baru ataupun yang sedang proses penyelesaian tugas akhir, ingat semua hal yang kalian dapatkan ketika perkuliahan itu harus kalian kembangkan bagi yang masih awal-awal semester. Dan yang sudah mau akhir semester ini sudah mau menyelesaikan tugas akhirnya, tetap harus berpegang teguh kepada bagaimana menjadi seorang pendidik agama Islam yang profesional dan memiliki kemampuan dalam segala bidang seperti itu. Terus sehingga nanti ketika lulus ataupun sudah menjadi guru, anak-anak yang diajarkan itu benar-benar mendapatkan ilmu tentang agama Islam yang baik dan benar dari sosok yang berprofesional baik dan benar. Dan itu didapatkan dari mana? Hanya didapatkan di prodi PAI STAI Ma'alika Malang seperti itu. Kalau untuk Camaba yang sampai saat ini mungkin masih bingung
mau kuliah di mana, apakah mau kuliah di STEMA atau kalau STEMA mau ngambil jurusan apa kan gitu kan, nggak usah ragu, Prodi PAI adalah pilihannya. Tadi Ustaz Sagir sudah menyampaikan tantangannya bagaimana Prodi PAI lulusannya tidak hanya menjadi guru saja, juga bisa melebarkan sayap-sayapnya di beberapa hal yang sudah dibekali, akan dibekali di proses perkuliahan, dan guru PAI pun bisa berkarir seperti halnya guru PAI dari lulusan-lulusan kampus lain, PPG, sertifikasi guru, ataupun mungkin ada yang mau jadi P3K itu bisa, ataupun ya PNS ataupun yang lain, itu sangat bisa sekali. Jadi gak usah takut, gak usah minder, jangan ragu-ragu lagi, dan jangan bingung lagi, jangan berpikir lagi, langsung gabung. PAI STEMA Alika Malang adalah pilihannya. Harga mati Ustaz. Ya, semoga kita semua pendidik ataupun guru PAI yang ada di Indonesia ini memang selalu diberikan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, karena beliau-beliau ini adalah orang-orang pilihan. Menjadi guru itu kan sebenarnya seni, Mbak Mila ini tidak mungkin mau jadi guru kalau tidak ada kemauan dari diri pribadi. Menjadi guru pun harus belajar bagaimana gaya mengajarnya, dan itu seni. Nah, itu semuanya bisa dipupuk dan bisa dikembangkan di Prodi PAI STEMA Alika Malang. Hari ini kita podcast secara dunia maya seperti ini, virtual. Setelah ini kita akan bertemu di gedung STEMA Alika Malang di Prodi Pendidikan Agama Islam. Tunggu ya. Baik, terima kasih Ustaz, sangat banyak sekali ya yang bisa kita dapatkan dari podcast kali ini. 1 jam lebih. Oke. Ini podcast pertama yang sangat panjang, sangat seru. Terlama mungkin ya. Mungkin itu saja Ustaz yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih waktunya. Sama-sama. Sukses Mbak Mila. Ya, amin. Kami juga sangat senang gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk podcast kali ini. Dan mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih Ustaz ya. Untuk teman-teman yang viewers, jangan lupa informasi tambahan dari kami, yaitu terkait jadwal PMB. Waktu pendaftaran di STEMA ini masih panjang sekali, dari 4 Desember 2023 ini sampai 9 September 2024, masih lama dan masih ada waktu untuk menentukan opsi. Semoga setelah melihat podcast ini teman-teman jadi STEMA aja wes ya. PAI aja gitu kan. Jadwal PMB di STEMA Alika Malang. Dan selanjutnya untuk viewers jangan lupa mengikuti informasi dari STEMA untuk memfollow Instagram kami, yaitu @stema_alhikam, dan kami juga memiliki Facebook dengan username STEMA Alika Malang. Dan jangan lupa untuk para viewers ini di subscribe YouTube-nya dan di pencet loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya dari STEMA Podcast ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Hujatul Mila Husna, dan terima kasih untuk sama-sama. Terima kasih waktunya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.